Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frit Valentinus Merpaung, nomor pokok mahasiswa 2210105997. Di sini saya membuat video mengenai materi asas-asas dalam hukum. Baik, video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pengantar ilmu hukum kelas K yang diampu oleh Bapak dosen Asop Profesor Dr. Haji Syafriadi SHMH. Baik, kita masuk dalam asas-asas dalam hukum. Asas-asas dalam hukum dia bisa diartikan sebagai prinsip dasar atau landasan dari aturan hukum yang berlaku. Asas hukum ini memberikan arahan yang berbentuk nilai moral serta etis dalam penerapan hukum yang kemudian menjadi norma konkret dalam bentuk undang-undang atau peraturan resmi. Menurut A.A. Oka Mahendra, asas hukum adalah dasar umum yang ada dalam setiap peraturan hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, serta budaya masyarakat yang ada. Pengertian asas hukum: prinsip-prinsip paduan. Asas hukum adalah prinsip-prinsip umum yang fundamental yang mendasari sistem hukum suatu negara. Mereka berfungsi sebagai pedoman dalam interpretasi dan penerapan hukum, memastikan konsistensi dalam keadilan dalam proses peradilan. Nilai-nilai moral. Asas-asas hukum juga mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang dianut oleh masyarakat. Mereka membantu menjaga tataan sosial yang adil dan beradab. Jenis-jenis asas hukum memiliki 4, yaitu asas legalitas, asas keseimbangan, asas kebebasan berkontrak, asas itikat baik. Yang pertama yaitu asas legalitas. Nellum crimen nulla piona sine lege, yang artinya tidak ada kejahatan, tidak ada hukuman tanpa hukum. Asas ini memastikan bahwa seseorang hanya dapat dihukum dan tindakan yang telah ditetapkan sebagai kejahatan dalam undang-undang. Prinsip keadilan. Asas legalitas memastikan bahwa setiap orang memerlukan adil dan tidak dihukum atas tindakan yang tidak didefinisikan sebagai kejahatan dalam hukum. Asas legalitas adalah prinsip hukum menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya bisa dikenakan pidana jika telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku sebelum tindakan dilakukan. Asas ini merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang harus dipertahankan demi kepastian hukum. Asas legalitas dibagi menjadi 2 jenis, yaitu asas legalitas formal dan asas legalitas material. Asas legalitas formal mengenaskan bahwa suatu perbuatan harus diatur dalam undang-undang yang untuk bisa diancam pidana. Asas legalitas material memberi tempat kepada hukum yang hidup atau hukum tidak tertulis. Dalam KUHP nasional, asas legalitas formal tercantum pada pasal 1 ayat 1, sedangkan asas legalitas material tercantum pada pasal 2 ayat 1. Yang kedua, asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak adalah asas dalam hukum perjanjian yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk membuat dalam memilih
berkontrak, menentukan isi perjanjian dalam memilih subjek perjanjian. Asas ini juga mengakui bahwa setiap orang memiliki hak untuk meningkatkan dirinya kepada orang lain, mengikatkan dirinya kepada orang lain. Asas kebebasan berkontrak memiliki makna positif dan negatif dan dalam hukum. Asas ini tersirat dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas-asas kebebasan berkontrak memiliki 3, yaitu asas kontrak sukarela, kesetaraan, keterbatasan. Kontrak sukarela, pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak memiliki kebebasan untuk menentukan syarat-syarat dan isi kontrak. Kesetaraan, kedua belah pihak dalam kontrak memiliki hak dan kewajiban yang sama. Keterbatasan berkontrak dibatasi oleh hukum, norma-norma sosial, dan asas etikat baik. Asas etikat baik memiliki 3, kejujuran, kepercayaan, dan keadilan. Kejujuran, asas ini mengharuskan setiap orang untuk bertindak secara jujur dan terbuka dalam hubungan hukum. Yang kedua adalah kepercayaan. Asas etikat baik juga mendorong terciptanya rasa kepercayaan di antara para pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga adalah keadilan. Asas etikat baik berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan hubungan sosial. Hukuman hukum. Etikat baik adalah asas hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan etikat baik. Asas ini berlaku sejak kontrak ditandatangani hingga berakhirnya kontrak. Asas etikat baik memiliki 2 arti, yaitu objektif dan subjektif. Arti objektif, perjanjian harus dilaksanakan dengan menggunakan norma-norma keputusan dalam kesusilaan. Arti subjektif, etikat baik terletak pada sikap batin seseorang, yaitu tidak melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal sehat. Asas etikat baik bertujuan untuk menyelesaikan sengketa kontrak dengan cara damai dan mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Asas etikat baik berasal dari ketika sosial masyarakat Romawi menekapkan pada ketaatan dan keimanan. Konsep utama dari etikat baik adalah fides, jujur. Yang keempat adalah keseimbangan. Asas keseimbangan yang memiliki 3, keadilan, kepentingan, dan proporsionalitas. Asas keseimbangan adalah asas dalam hukum perjanjian yang mengharuskan pertukaran hak dan kewajiban para pihak yang membuat perjanjiannya dilakukan secara profesional. Asas ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Asas keseimbangan dalam perjanjian memiliki beberapa ciri, yaitu keseimbangan hak, kewajiban keseimbangan, kehendak keseimbangan, kecakapan keseimbangan. Asas keseimbangan penting dalam perjanjian karena menjamin keadilan bagi setiap pihak yang terlibat. Asas ini juga dapat diterapkan dalam sebagai jenis perjanjian seperti transaksi jual beli online, perjanjian pengadaian barang, jasa atau jasa, perjanjian kerja,
Dalam praktiknya, asas keseimbangan sering diabaikan karena adanya ketidakseimbangan posisi antar para pihak. Misalnya, dalam perjanjian pekerjaan, pengusaha sering membuat kontrak baku yang tidak memberikan kesempatan kepada pekerja untuk mengosisikan perjanjian. Baik, penutup kesimpulan. Pemahaman tentang asas-asas hukum sangat penting untuk memastikan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Asas ini berfungsi sebagai landasan moral dan legal dalam penerapan hukum, membantu perlindungan hak individu, dan memastikan bahwa setiap orang memerlukan keadilan. Sekian presentasi saya. Jika ada perkataan atau penjelasan saya yang kurang pas, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.